Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan meskipun tidak lagi bersama, ada seseorang yang teringat padamu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita cuba cek dahulu ya seperti apa energi dia. Seseorang yang kembali mengenang atau mengingatimu. Teman-teman, ini mungkin hubungan baru ya. Mungkin seseorang ini belum berkesempatan untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi ya. Tetapi mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga membuatkan kalian tidak bertemu lagi ya. Teman-teman, sama ada ini menarik energi hubungan baru ataupun hubungan lama, kalian sesuaikan. Kita cuba lihatkan. Seperti apa energi dia? Seseorang yang kembali mengenang atau mengingatimu. Wow, teman-teman, misfortune. Nah, ini gambaran yang saya jelaskan tadi ya. Ada sesuatu yang terjadi sehingga membuatkan seseorang ini tidak mempunyai kesempatan untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi ya. Kemunculan misfortune juga menggambarkan sebuah perpisahan, hubungan yang tergantung, atau mungkin kalian sempat berpisah di sini ya. Okey teman-teman, maka ini menjelaskan ya, mengapa sosok ini masih lagi mengenang atau mengingati kamu. Ada sesuatu yang seperti tidak mendukung ya ke arah hubungan ini sehingga membuatkan kamu dan dia mulai terpisah ataupun merasakan energi seperti terperangkap, hubungan yang stagnansi dan hubungan yang tidak bergerak ke depan. Teman-teman, jikalau ada hubungan yang sedang digantungkan atau mungkin detik ini kalian sedang lagi jeda, saya menarik energinya yang seperti merasakan ingin keluar dari situasi ini dan ini membuatkan dia masih lagi mengenang atau mengingatimu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan beauty, wow, ini sepertinya seseorang yang masih lagi mengingati bagaimana dia jatuh cinta kepada kamu ya. Teman-teman, orang ini sangat tertarik dengan sisi feminin kamu ya, kelembutan kamu, kecantikan kamu, ketampanan kamu, seseorang yang masih lagi mengingati raut wajahmu. Teman-teman, saya sempat merasakan daripada kartu beauty ini, seseorang ini benar-benar menempatkan kamu di posisi yang paling penting di hatinya. Entah itu kalian masih lagi bersama ataupun mungkin teman-teman, kamu dan dia sudah pun masing-masing ya, memilih jalan hidup masing-masing. Tetapi apapun yang terjadi, energinya masih lagi terperangkap dengan mengenang atau mengingatimu. Teman-teman, sosok ini jatuh cinta banget dengan kecantikan kamu ya, penampilan kamu, ketampanan kamu, dan seolah-olah raut wajah kamu itu tidak bisa dilupakan. Entah ini menarik hubungan baru ataupun ini menarik hubungan lama ya. Okey teman-teman, sukses menggambarkan sebenarnya ada keyakinan di hatinya bahawa hubungan ini bisa dibawa ke depannya. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang benar-benar ya menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Nah, ini mungkin juga menarik energi seseorang yang memiliki usahanya sendiri, orang yang sangat mapan, orang yang berkedudukan, atau orang yang sangat sukses. Teman-teman, ada keyakinan di dalam hatinya. Sewaktu mengenali kamu, teman-teman, dia yakin banget ya bahawa dia bisa memiliki kamu. Tetapi kerana kartu ini diawali dengan kartu misfortune, nah ini sesuatu yang terjadi di luar kendali kalian berdua. Teman-teman, walaupun mungkin detik ini kalian sedang lagi jeda ya, mungkin sedang tidak mengabari, tidak berkomunikasi, hatinya masih lagi memikirkan kamu. Teman-teman, sosok ini benar-benar tidak pernah menyerah ya untuk memenangkan hatimu. Masih lagi sangat tertarik dengan kamu di sini ya. Kita lihatkan lagi dengan kemunculan passion. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Seseorang yang benar-benar cukup bergairah dan masih lagi tertarik banget sama kamu. Teman-teman, di sini ada beberapa planet yang muncul ya daripada kartu-kartunya yang lebih menggambarkan seperti zodiak Capricorn, Leo, Virgo dan juga Gemini. Kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu pleasure, saya menarik energi seseorang yang sangat nyaman, so comfortable ya, merasa penuh dengan kebahagiaan apabila bersama dengan kamu. Teman-teman, ini menarik zodiak Taurus, zodiak Libra. Saya menangkap seseorang yang mungkin mempunyai persamaan dengan kamu ya. Contohnya sama-sama sukakan makan, food lovers. Kalian berdua di sini teman-teman mungkin banyak menghabiskan waktu makan minum bersama ataupun kesukaan kalian berdua ini seperti ke arah makan dan minum ya. Sangat menyukai makanan.
Dan mungkin banyak waktu yang diluangkan bersama, keluar makan bersama, minum bersama. Ini momen yang banyak diluangkan bersama. Seperti itu ya. Teman-teman, saya tidak tahu apakah di sini seseorang ini tahu kamu suka makan. Dan kamu juga tahu dia suka makan ya. Sebentar tadi teman-teman saya sempat menyebut ya Capricorn, Leo, Virgo, Gemini, Libra dan Taurus. Dan kita lihatkan under the deck di sini teman-teman. Ini mungkin sempat menarik energi Pisces ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan house. Wow. Entah mengapa di saat melihat ke arah kartu ini teman-teman, kamu ini seperti rumahnya dia. Orang yang sangat nyaman dengan kamu dan hatinya tidak pergi ke mana-mana. Nah, menurut kamu di sini teman-teman, mungkin ya beberapa di antara dia ini orang yang mungkin sudah bernikah ya, sudah pun menjalankan hidupnya. Teman-teman, apapun yang terjadi, sama ada dia ini masih single, masih lagi membujang atau sudah berpunya, hatinya begitu nyaman dengan kamu dan selalu merasakan kamu adalah rumahnya dia. Nah, teman-teman, cinta itu kan tidak semestinya memiliki. Maka teman-teman, saya menangkap kenyamanan luar biasa yang dirasakannya apabila mengingati kamu. Seperti orang yang ingin pulang ke rumahnya, seseorang yang ingin pulang ke pangkuan kamu. Beberapa di antara mereka ini, teman-teman, dengan kemunculan house, mungkin menggambarkan seseorang yang hampir-hampir bernikah dengan kamu, mungkin sempat bertunang, atau ini menangkap energi seseorang yang mungkin ya merupakan pasangan sah kamu sendiri. Nah teman-teman, kalian sesuaikan. Jikalau kalian saling single, ini orang yang nyaman banget dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Menurutnya, seperti apa pandangan kamu ke dirinya saat ini? Di saat mengingati kamu, di saat mengenang kamu, menurut pemahamannya, seperti apa pandangan kamu ke dirinya detik ini? Kita lihatkan ya. Seperti apa pandangan kamu ke dia saat ini, menurut pemahamannya? Abby, teman-teman, ini menggambarkan seseorang yang mulai memahami, kamu mulai menarik diri ya. Dia dapat melihat kamu yang banyak mengunci pintu, menutup diri, dan seperti ingin bersendirian, tidak mahu diganggu. Beberapa di antara mereka yang lain sempat merasakan kamu di sini sudah dikecewakannya. Maka dia merasakan kamu menutup pintu hati kerana kamu sudah dikecewakan oleh dirinya. Tetapi dengan kemunculan Abby, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai memahami mengapa kamu menghindar, mengapa kamu mendiamkan dia, mengapa kamu melangkah pergi. Ada energi kesepian di sini. Teman-teman, dia tahu ya, beberapa di antara dia tahu, dia sudah pun sangat mengecewakan kamu. Ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai ya, dengan harapan di hati kamu. Saya tidak tahu teman-teman apakah orang ini sempat berjanji dengan kamu untuk melakukan ini, melakukan itu. Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia memang sudah seperti mengecewakan harapan di hatimu. Jikalau menurut kamu, kamu bertanya ya, apakah dia tahu? Dia memang tahu. Dia memang tahu kamu kecewa dan dia juga tahu detik ini kamu tidak mahu diganggu. Kamu sedang menghindar, sedang menarik diri, sedang lagi kesepian, tetapi kamu seperti memilih untuk lebih ke arah ini daripada tidak dihargai. Teman-teman, ada kekecewaan dan penyesalan ya, yang muncul di hatinya di saat hubungan ini tidak terjadi. Nah, mungkin ya menurut kamu, mungkin kamu saja yang sedih. Tetapi sebenarnya dia juga menyesal, dia juga sedih. Mengapa hubungan kalian berakhir seperti ini? Teman-teman, jikalau menurut kamu sekarang ini dia baik-baik sahaja ya. Menurut saya teman-teman, dia tidak baik-baik sahaja. Ada kondisi di mana dia mulai merenung, mendekatkan diri dengan Tuhan dan mulai bertanya-tanya. Mengapa ada banyak hal yang bisa dilakukan di kala itu tetapi tidak dilakukannya? Itu yang saya rasakan dari kartu, dari sisinya dia. Tetapi bagaimana dia melihat kamu atau menurut pemahamannya, pandangan kamu ke dia saat ini, teman-teman, kamu seperti sudah mulai menutup diri. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu dari sisi kalian pula ya. Dan menurut kamu, menurut pemahaman kamu, seperti apa pandangan dia ke kamu detik ini? Kita lihatkan kartu dari sisi kamu pula ya. Menurut kamu, bagaimana pandangannya ke kamu detik ini? Love. Wow teman-teman, ini seperti energi seseorang yang benar-benar sedang jatuh cinta. Teman-teman, sosok ini tahu kamu sangat mencintainya. Dia tahu kamu sangat menyayanginya.
hati kamu sebenarnya hati yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Kemunculan kartu love ini teman-teman, ini seperti sempat menarik energi beberapa di antara kalian ya, yang mungkin tidak pernah merasakan cinta yang seperti ini. Entah di sini kamu baru jatuh cinta atau masih lagi mencintai dan menyayanginya. Teman-teman, beberapa yang lain, sebahagian kecil yang lain, setelah kamu mulai menghindar, teman-teman, kamu di sini mungkin ya, seperti mulai membuka pintu hati untuk menerima cinta baru. Teman-teman, dia melihat kamu sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang saya rasakan ya. Tetapi beberapa di antara kalian di sini, nah ini mungkin merupakan cinta yang baru ya. Mungkin hubungan baru seperti itu. Okey teman-teman, under the deck di sini kemunculan kartu enemy. Wow, ini teman-teman sempat menarik zodiak Scorpio, Aries ya. Saya menangkap gambaran seperti dengan kemunculan enemy. Teman-teman, ini kan gambaran seorang musuh ya. Bayang-bayang seseorang di antara kamu dan dia. Maka dengan kemunculan enemy, teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian tidak mendapat restu daripada keluarga, orang tua, dukungan orang sekitar atau kemunculan pihak lain. Teman-teman, sudah pasti kartu seperti ini tidak akan resonate dengan semua orang ya. Jikalau menurut kamu ini tidak ada kaitan dengan hubungan kamu, kamu abaikan saja. Tetapi kemunculan kartu ini sebagai under the deck-nya. Nah, ini teman-teman sekali lagi menarik zodiak Aries, Scorpio, dan saya merasakan entah dia ini dijadikan orang ketiga atau dia sempat merasakan kamu ini orang ketiganya. Teman-teman, kamu sesuaikan tetapi ada penglibatan orang lain. Jikalau benar ada penglibatan orang lain, bayang-bayang di antara kamu dan dia yang sedang mengganggu koneksi ini. Teman-teman, saya merasakan ini seperti menjelaskan ya, mengapa dadanya terasa sesak saat mengingat kamu. Kerana teman-teman ini seperti tidak tahu ya apa yang perlu dilakukan lagi untuk memperbaiki situasi ini. Sudah pasti dia akan mengenang, teringatkan kamu kerana situasi ini diawali ataupun hubungan ini diawali dengan memang ada bayang-bayang orang lain. Teman-teman, pihak ketiga ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan di sini sama ada kemunculan orang lain ataupun tidak ya. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ya seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang kembali mengenang kamu. Nah, entah orang ini ya sempat melihat kamu dari kejauhan tetapi tidak berkesempatan untuk mengenali kamu ya dengan jauh lebih baik lagi, atau ini menarik energi seseorang yang sudah lama mengenalimu. Teman-teman, sebelum kita ke arah ciri-cirinya, saya tergerak untuk memberikan kalian beberapa angka ya. Dari sisinya dia, ini mungkin menarik seseorang yang berzodiak Capricorn, dan dari sisinya kamu, ini mungkin menarik zodiak kalian ya, yang mungkin seorang Libra atau seorang Taurus. Teman-teman, dari sisinya dia kemunculan tanggal 5, tanggal 2 dan juga angka 52. Entah ini menarik usianya dia atau usia kamu ya. Dari pihak kamu pula, teman-teman, kemunculan tanggal 2, tanggal 9 atau tanggal 29 yang mengindikasikan tanggal lahir kalian ya. Angka-angka yang lain teman-teman, kemunculan tanggal 4, tanggal 6, angka 46, angka 40, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 3 sekali lagi, tanggal 1 atau tanggal 31, tanggal 2, tanggal 5 dan tanggal 25. Teman-teman, kalian sesuaikan, dan under the deck tadi teman-teman sempat menarik angka 35. Sekali lagi, ini mungkin mengindikasikan usia seseorang ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang kembali mengenang atau mengingatimu. Teman-teman, kemunculan The Magician. Saya menangkap gambaran seseorang yang berusaha keras untuk mewujudkan segala sesuatu dalam hidupnya. Jikalau dia ini orang yang sangat sukses, itu adalah hasil daripada kerja kerasnya sendiri. Teman-teman, orang ini orang yang pandai berbicara, orang yang penuh dengan pesona. Orangnya sangat charming teman-teman, mempunyai penampilan yang sangat menarik, baik dia ini seorang pria atau wanita. Dan saya menangkap ada kenyamanan sewaktu berbicara denganmu. Beberapa di antara dia, entah ini menarik hubungan baru atau hubungan lama, sempat merasakan kamu adalah bagian dari jiwanya. Sekali memandang ke arah kamu, dia sudah pun tahu kamu ini seperti soulmate-nya dia.
Ciri-ciri lain teman-teman, kemunculan Five of Cups. Detik ini teman-teman, sama ada dia sedar ya, dia sudah pun mengecewakan kamu, atau teman-teman energi lain yang saya rasakan di sini, seseorang ini sedang merasakan diabaikan, ditinggalkan olehmu. Beberapa yang lain teman-teman, dia adalah seseorang yang memiliki banyak masa lalu yang menyakitkan. Mungkin masih lagi ya diganggu dengan trauma-trauma masa lalu. Nah, ini melibatkan perpisahan dengan pasangan, penceraian atau hubungan yang tidak jadi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Eight of Cups menggambarkan detik ini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ini sempat menjauh dari koneksi ini. Entah dia ini sedang menghindar, menjauh atau sempat pergi daripada hubungan ini. Teman-teman, jikalau menurut kamu ya, contohnya, Kak, dia ini seperti menarik energi seseorang yang sudah lama pergi bertahun-tahun lamanya, maka teman-teman ini menarik energinya. Orang yang sempat pergi dari koneksi ini, seseorang yang masih lagi mengenang dan mengingati kamu. Kemunculan Two of Swords menggambarkan seorang yang sangat introvert, orang yang sangat pendiam, kurang berbicara, dan detik ini teman-teman saya menangkap gambaran di mana entah siapa yang sedang menutup akses ya, entah kamu yang sedang memblokirnya atau dia sedang memblokir kamu. Ada kondisi di mana teman-teman orang ini bukan sekadar menghindar tetapi tidak berkomunikasi denganmu. Seperti merasakan ini bukan momen yang tepat untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Beberapa yang lain teman-teman sempat menghindar, membatasi diri kerana masih bingung akan keputusan yang akan diambilnya ke depannya. Orang yang gagal untuk memberikan kamu ya sebuah keputusan, maka teman-teman sementara tidak bisa ya memberikan kamu keputusannya, dia sedang menjauh. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain teman-teman, kemunculan Ten of Pentacles menggambarkan seseorang yang mungkin memiliki usahanya sendiri. Mungkin juga mewarisi harta keluarganya, perniagaan dari keluarganya, atau dia ini datang daripada keluarga yang berada. Teman-teman, dari sisi lain saya sempat merasakan seseorang yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan kamu ya. Tetapi detik ini teman-teman, dia mungkin sedang lagi bingung kerana mungkin ada isu yang berkaitan dengan keluarganya, pasangannya yang membuatkan dia mungkin tidak bisa berkomunikasi denganmu. Ciri-ciri yang lain teman-teman, kemunculan kartu Hermit. Nah, ini menggambarkan sedikit energi yang berbeda ya. Mungkin beberapa di antara dia ini orang yang masih jomblo, orang yang masih lagi membujang, single, sehinggalah hari ini. Mungkin usianya sudah semakin meningkat, 35, 38 ke atas ya, mungkin dalam lingkungan 50-an, 60-an, tetapi teman-teman dia masih lagi single. Belum menemukan sosok yang tepat untuk dijadikan pasangan. Beberapa yang lain mempunyai sisi spiritual yang sangat tinggi, orang yang sangat nyaman berteman dengan kamu dan belum siap untuk berkomitmen. Teman-teman, mungkin ini seseorang yang daripada circle yang sama, orang yang sangat nyaman berteman denganmu, belum ada kesiapan ya untuk berkomitmen dengan kamu, walaupun itu sesuatu yang sedang dipikirkan. Nah, ini beberapa daripada ciri-ciri orangnya. Teman-teman, di sini juga menarik zodiak Virgo ya dengan sangat kuat. Virgo dan juga Gemini. Maka ini mungkin zodiak yang berdampingan daripada ciri-cirinya. Virgo, Gemini, Gemini, Virgo. Kalian sesuaikannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ace of Wands, kemunculan seseorang yang mulai ingin bertindak sesuatu. Teman-teman, jikalau kalian di sini sempat bertanya ya, apakah dia ini masih mempunyai rasa, masih lagi mencintai kamu di saat mengingati dan mengenang kamu. Teman-teman, ada sesuatu yang memicu hatinya untuk bertindak sesuatu yang baru. Kerana masih ada perasaan rindu, perasaan cinta, perasaan yang penuh dengan kegairahan terhadap kamu. Teman-teman, orang ini beberapa di antara dia ini ya, orang yang sangat berorientasi kan ke arah action ya. Action-oriented person. Orang yang banyak pergerakan dan mungkin cenderung mengekspresikan cintanya melalui tindakan ketimbang berbicara dengan kamu atau mengekspresikan emosinya, lebih mengekspresikan emosinya melalui tindakan ya, ketimbang perbicaraan seperti itu ya. Teman-teman, beberapa yang lain ini mungkin mengindikasikan hubungan baru, cinta baru. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembacaan hari ini ya, bagi kalian yang tidak begitu menyukai ya sesi zodiak ini, kalian boleh skip sahaja. Kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang mungkin tidak saya sebutkan tadi dengan cepat ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Aries, Virgo, Virgo Gemini, Gemini Leo, Leo Pisces,
Pisces Aquarius, Aquarius Scorpio. Baik teman-teman, sudah banyak zodiak yang dibacakan ya dari tadi. Kita cuba lihatkan di sini. Apa yang membuatnya kembali teringat atau mengenang kamu? Dan mengapa dadanya terasa begitu sesak saat mengingatmu? Teman-teman pasti ada pemicunya ya. Kita cuba lihatkan mengapa seseorang ini kembali teringat kamu atau mengenang kamu. Dan apa yang membuatkan dadanya terasa sesak saat mengingatimu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Mercury retrograde, ini menggambarkan kondisi di mana kalian tidak berkomunikasi. Entah kamu memblokirnya atau dia masih lagi memblokir kamu. Teman-teman percayalah ya, sama ada kamu yang memblokirnya atau dia memblokir kamu, memang ada perasaan bersalah di hatinya. Apabila kalian tidak lagi berkomunikasi, ini bukan sekadar menimbulkan rasa bersalah, tetapi rasa kurang enakan ini teman-teman akan menekannya. Nah, ini membuatkan dadanya terasa sesak di saat mengingati kamu. Mungkin dia mengingati segala kebaikan ya, kasih sayang yang kamu berikan, tetapi detik ini, jikalau benar dia sedang memblokir kamu, maka teman-teman memang ada kondisi kalian tidak berkomunikasi seperti dulu. Menimbulkan rasa bersalah yang sangat mendalam di saat dia terpaksa menghindar dari kamu. Teman-teman, orang ini bukan tidak mahu berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia belum siap untuk benar-benar menyatakan perasaannya. Seperti ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mungkin dia sedar teman-teman koneksi ini agak sulit untuk dilanjutkan. Nah, ini kamu sesuaikan. Kalian cuba sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing ya. Apa yang membuatkan seseorang ini menghindar dari berkomunikasi. Nah, teman-teman, kartu ini muncul 2 kali. Communicate. Memang ada keinginan yang sangat kuat ya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi beberapa di antara dia merasakan mungkin takut, teragak-agak, berbelah bagi, atau merasakan tidak tahu ya bagaimana untuk memulai duluan komunikasi itu. Mungkin ada situasi yang terasa canggung, membuatkan dia merasakan, nah ini khususnya kalian yang sudah lama tidak berkomunikasi ya, membuatkan dia merasakan walaupun ada keinginan untuk berkomunikasi denganmu, tetapi lidahnya keluh. Dia tidak tahu bagaimana untuk duluan berkomunikasi denganmu. Mungkin kerana keegoannya yang sangat tinggi, membuatkan dia masih lagi menunggu, menanti agar kamu yang duluan berkomunikasi dengannya. Jikalau memang ada situasi yang berkaitan dengan communication breakdown. Nah teman-teman, sudah pasti ya, dia akan mengingati kamu dan mengenang kembali komunikasi-komunikasi yang pernah terjadi sebelumnya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang memutarkan kembali ya, kata-kata kamu, nasihat-nasihat yang kamu berikan, apapun yang kamu katakan sebelumnya. Maka ini membuatkan dia kembali mengingati kamu. Energi lain teman-teman, ini melibatkan hubungan jarak jauh ya, long distance relationship, atau detik ini kalian sedang lagi berjarak dari segi hati. Itu kalian sesuaikan. Apakah detik ini kalian berjauhan atau sedang berenggang, berjarak dari segi hati. Mungkin ada terjadi sebuah kekecohan ya, ataupun konflik yang sedang terjadi sehingga membuatkan kamu lebih memilih untuk mendiamkan diri. Teman-teman, baik ini berjarak dari segi keberadaan atau berjarak dari segi hati. Teman-teman, bagi memudahkan penjelasannya, jarak ini membuatkan dia selalu memikirkan kamu. Jarak ini membuatkan dia selalu merindukan kamu. Dadanya bahkan terasa tersesak kerana mungkin ada kesulitan untuk datang kepadamu. Nah ini teman-teman, jikalau orang ini benar-benar berada sangat jauh dari kamu ya, apatah lagi jikalau ini melibatkan energi seseorang yang sudah pergi darimu, sudah pergi meninggalkan koneksi ini, maka sudah pasti dadanya akan terasa sesak di saat mengenang kamu. Kalian sesuaikannya, apakah ini hubungan jarak jauh atau ini melibatkan seseorang yang sebenarnya sudah pergi meninggalkan kamu. Jikalau dia benar-benar sudah pergi meninggalkan kamu, teman-teman, itu secara fisiknya. Tetapi hatinya, perasaannya masih lagi dibelenggu dengan rasa bersalah, sesuatu yang tidak dia lakukan untukmu. Apatah lagi jikalau dia pergi begitu saja dan di saat memiliki kesempatan untuk mengabari kamu, menghubungi kamu, itu tidak dilakukan jua. Maka ini menimbulkan perasaan yang kurang enakan, berkonflik dengan dirinya sendiri, membuatkan dia selalu mengingati kamu, kembali mengenang kamu, someone else. Nah ini teman-teman, seperti kartu enemy. Hubungan yang melibatkan orang lain, ada bayang-bayang orang lain di antara kalian berdua. Teman-teman, jikalau hubungan ini sedang diganggu oleh pihak ketiga.
Nah, ini bagi kalian yang mungkin melibatkan cinta segitiga ya. Tetapi bagi kamu yang merasakan ini tidak berkaitan dengan energi kamu, abaikan kartu ini. Teman-teman, dengan kemunculan orang lain, ini membuatkan dia selalu mengingati kamu ya. Mungkin kerana beberapa di antara dia belum menentukan pilihan di hatinya. Contohnya teman-teman, dia tidak tahu ingin memilih kamu atau memilih yang lainnya. Belum membuat sebuah keputusan untuk memilih. Seperti itu ya. Maka dia selalu mengenang atau mengingati kamu. Atau jikalau ini melibatkan energi seseorang yang tidak memilih kamu, pergi meninggalkan kamu kerana memilih orang lain. Teman-teman, ada perasaan bersalah di sini. Membuatkan dia kembali seperti melakukan penilaian ulang ya. Mengapa dia memilih yang lainnya, tidak memilih kamu? Ada perasaan merasakan pilihan yang tidak tepat yang sudah dilakukannya. Mungkin orang ini merasakan tersalah melakukan sebuah pilihan. Saya sempat merasakan energi itu ya. Teman-teman, kemunculan love spell, nah ini beberapa di antara dia yang masih lagi sangat tertarik dan sangat mencintai kamu. Seolah-olah terkena love spell dari kamu, teman-teman. Entah dia ini masih single, sudah berpasangan, tetapi kerana ketertarikan yang dirasakan di hatinya begitu kuat, membuatkan dia masih lagi terikat secara perasaan dengan kamu. Seolah-olah terkena black magic begitu ya. Tetapi sebenarnya kerana ketertarikan, chemistry yang sangat luar biasa. Teman-teman, ini seperti seseorang yang entah dia ini masih single, sudah berumah tangga, tetapi ketertarikan yang dirasakan di hatinya itu hanya padamu. Sampailah detik ini, membuatkan dia merasakan sulit banget ya untuk melepaskan kamu pergi. Masih ada keinginan untuk mendekati kamu. Tetapi jikalau dia sudah berumah tangga, sudah pasti ada rasa bersalah itu ya. Maka teman-teman, ini membuatkan dia kembali mengingati dan mengenang kamu. Nah, ini seperti terkena love spell teman-teman. Tetapi sebenarnya dia benar-benar sangat-sangat tertarik dengan kamu. Kita lihatkan lagi satu kartu ya, intuition. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang terkoneksi dengan kamu secara intuisi. Walaupun kalian tidak menghubungi, tidak berbicara dengan satu sama lainnya, tetapi kalian terkoneksi secara telepati. Intuisinya bisa membisikkannya yang kamu sedang mengingatinya. Begitu juga sebaliknya. Seperti intuisi yang sedang berbicara dengan satu sama lainnya. Teman-teman, orang ini dapat merasakan jikalau kamu masih mengingatinya. Dia dapat merasakan segala sesuatu tentang kamu. Begitu juga sebaliknya. Maka ini menjelaskan mengapa dadanya terasa sesak saat mengingatimu. Kerana itu terpulang. Kamu sedang mengingatinya dengan cara apa? Jikalau kamu sedang menyalahkannya, sudah pasti teman-teman, di saat dia menangkap energi itu, dadanya akan terasa sesak. Tetapi jikalau dia merasakan masih ada perasaan cinta dari kamu, nah teman-teman, ini juga akan membuatkannya merasa seperti tertekan ya, sewaktu merasakan sesuatu yang seperti itu dari intuisinya. Teman-teman, beberapa yang lain mengingati kamu, mengenang kamu, kerana masih seperti hampir tidak percaya yang kalian di sini berhasil move on. Berhasil move on dari dirinya. Kerana dia tahu teman-teman, kamu sangat mengandalkan dia. Kamu sangat mencintainya. Tetapi hujung-hujungnya langsung tidak menduga dan menyangka yang kamu mempunyai kekuatan untuk move on darinya. Jikalau dia tahu teman-teman, kamu berhasil move on darinya, maka ini menjelaskan mengapa energinya mengingati kamu dan mulai mengenang kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini pula kita cuba lihatkan sedikit ya. Apa yang terpicu untuk dilakukannya di saat dia mengenang kamu. Nah, apabila menarik seseorang, energi seseorang yang masih lagi mengingati diri kita, teman-teman, pasti ada sesuatu yang ingin dilakukannya ya. Seperti kartu Ace of Wands daripada kartu tarot tadi ya. Maka teman-teman, kita lihatkan apa yang terpicu untuk dilakukannya di saat dia mulai mengingati atau mengenang kamu. I know that I'm not consistent and always confuse you. Teman-teman, jikalau ini menarik energi seseorang yang memang tidak konsisten ya, dari segi pergerakannya, sikapnya, saya menangkap daripada kartu ini teman-teman, menyedari sikapnya yang tidak konsisten. Tindakannya yang tidak konsisten membuatkan dia ingin memperbaiki situasi ini. Teman-teman, dia tahu ya, kerana sikapnya yang tidak konsisten, tindakannya yang tidak konsisten, itu membuatkan kamu mulai menutup diri. Nah, ini menurut pemahamannya dia.
kamu mulai menghindar, menutup diri dan tidak mahu diganggu. Maka dia tahu teman-teman dia perlu bersikap more konsisten atau lebih konsisten ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. I walk away because I had no choice but to do so. Dari segi tindakannya, jikalau ini melibatkan energi menurut kamu ya, dia memang sudah pergi dari koneksi ini beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Memang tidak ada penjelasan di saat dia melangkah pergi. Teman-teman, ini penjelasannya. Dia ingin kamu tahu, dia terpaksa pergi meninggalkan kamu kerana memang tidak diberikan pilihan yang lain. Ataupun di kala itu, dia memang mengambil pilihan atau melakukan sebuah pilihan yang tidak tepat. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Maka ke depannya teman-teman menyedari dia pergi begitu sahaja, mengambil atau melakukan sebuah pilihan yang tidak tepat, membuatkan dia sangat menyesal banget ya. Mengapa dia tidak memilih kamu di kala itu? If only you knew what I'm going through right now. Teman-teman, kamu tidak akan bisa menduga apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Nah, menurut kamu, teman-teman, kalian sudah tidak lagi mengabari. Dia mungkin baik-baik saja. Yang pergi itu kan dia, bukan kamu. Maka teman-teman, menurutnya, kamu tidak pernah akan bisa menebak apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Teman-teman, dari tadi ya, walaupun kartu ini menurut pemahamannya, kamu dikecewakan. Tetapi dari tadi saya sempat merasakannya, sebenarnya sosok ini juga sangat-sangat kecewa. Maka teman-teman, menurutnya, kamu tidak pernah akan bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Menurut kamu, dia mungkin baik-baik sahaja, yang pergi itu dia. Tetapi sebenarnya, teman-teman, ada sesuatu yang disembunyikannya. Seperti ini energinya teman-teman, jikalau hidupnya tidak baik-baik sahaja, yang pergi itu kan dia, bukan kamu, maka tidak ada keberanian dari pihaknya dia untuk menunjukkan sisi kesepiannya, kesedihannya kepadamu. Kerana dia tahu teman-teman, yang bersalah itu dia, bukan kamu. Maka jikalau bersalah itu dia, bukan kamu, sudah pasti dia tidak akan berani untuk menunjukkan kepada kamu yang dia sedang sedih banget ya, dia sedang sepi banget. Lebih baik kamu tidak tahu. Itu yang saya rasakan ya dari kartu tadi. I feel so connected to you. Teman-teman, dari segi tindakannya, mungkin orang ini belum bertindak ya. Tetapi sesuatu yang memicu hatinya untuk bertindak, itu adalah kerana dia merasakan energi yang sangat terkoneksi dengan kamu. Teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, terlepas daripada situasi hubungan kalian, di saat kamu merasakan dia tidak lagi mengenang kamu, dia tidak akan pernah lagi memikirkan kamu. That is when this thing happen. Di saat kamu yakin banget ya, tidaklah kak, saya berani guarantee ya 100% yang dia ini tidak akan mengingati saya. Teman-teman, dia masih lagi mengingati kamu. Dia masih lagi sangat mengenangmu. Kerana ada energi yang mengkoneksi ya, energi kalian berdua. Entah ini kerana rasa bersalah atau ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Saya menangkap gambaran koneksi yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Nah, khususnya jikalau ini melibatkan hubungan kamu dan dia sejak dari kecil lagi. Mungkin ini menarik energi mantanmu ya, orang yang memiliki memori-memori yang indah dengan kamu, orang yang sudah mengenali kamu dari zaman kanak-kanak. Maka ini akan menguatkan lagi koneksi itu. Maka kalian sesuaikan energi masing-masing di saat saya membacakan kartu-kartunya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. We are meant for each other. Wow teman-teman, ini melibatkan atau menjelaskan mengapa sosok ini masih lagi teringat atau mengenang kamu. Kerana jauh di dalam hatinya, teman-teman, ini bukan sekadar mengenal pasti ya, yang kamu ini soulmate-nya dia, seperti kartu The Magician tadi. Tetapi dia memang tahu, kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Teman-teman, selalunya jikalau benar kamu ditakdirkan untuknya, bersiaplah. Hubungan ini memang akan dilanda badai dan akan perlu melalui banyak ujiannya. Dia yakin dan pasti ya, kalian ini memang seharusnya memiliki satu sama lainnya, kerana kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Kita lihatkan lagi ya. I love you so much, but I keep running away from you and I don't understand myself. Teman-teman, sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia juga tidak mengerti mengapa semakin menyedari dia mencintaimu, dia seperti menjaga jarak denganmu, menghindar darimu.
Dan ada kalanya dia tidak mengerti, tidak faham mengapa dia perlu menjauhkan diri daripada seseorang yang dia cintai. Sebenarnya kalian di sini lebih tahu ya, apakah kerana hubungan ini diizinkan atau hubungan yang tidak memungkinkan. Maka teman-teman, dari segi emosi dan perasaannya, dia ingin kamu tahu dia sangat mencintai kamu. Tetapi semakin merasakan kekuatan cinta di hatinya, dia terpaksa menghindar darimu. Okey teman-teman, jikalau dia benar-benar terpaksa menjaga jarak, menghindar dari kamu, itu sekali lagi menjelaskan mengapa sosok ini selalu teringat dan mengenang kamu. I have waited for so long for someone like you. Kerana beberapa di antara mereka orang yang sudah lama menanti dan menunggu sepanjang hayatnya kemunculan seseorang yang seperti kamu. Maka teman-teman, mungkin kamu ya orang yang dinanti-nantikan sepanjang hayatnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan daripada huruf-huruf namanya. Hari ini saya tergerak untuk menyingkirkan bahagian belakang ini ya. Kita ambil bahagian depan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf YD, THOX, MAGW, FVSB, ENIR. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat readingan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa menyedari kesalahan dalam suatu hubungan seringkali merupakan langkah yang menyakitkan. Namun, itu perlu untuk menuju pertumbuhan, dan terkadang kita perlu kehilangan seseorang untuk menyadari bahawa dialah orang yang tepat dan bahawa kita saja yang tidak membuat pilihan yang tepat. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.